Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat OIF, kembali lagi kita pada video kali ini, yaitu penjelasan tentang astronom muslim melalui buku Astronom Muslim Sepanjang Sejarah Peradaban Islam yang tulis oleh Kepala OIF UMSU. Kali ini, OIF UMSU akan menceritakan keilmuan yang dimiliki oleh Al-Asai, seorang astronom dan ahli syariat dari Tanah Ahsa. Kalau begitu, silakan duduk yang manis dan dengarkan video ini. Biografi Al-Asai. Al-Asai adalah tokoh di bidang astronomi dan syariat. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdurrahman bin Husain bin Muhammad bin Al-Falik Al-Asai Al-Hanbali. Wafat pada tahun 1164 Hijriah atau 1750 Masehi. Literatur dan informasi tentang Al-Asai terbilang minim. Menurut Adnan Kalikarmus Al-Faraji, seorang peneliti mengungkapkan, pertama, Al-Asai terhitung sebagai tokoh astronomi yang muncul belakangan. Ia hidup pada paruh pertama abad ke-12 Hijriah atau 18 Masehi. Kedua, lingkungan tempat ia tumbuh terbilang minim dari jangkauan informasi. Selanjutnya, di lingkungannya sangat minim transfer pemikiran dan kebudayaan yang mendalam. Ketiga, sains dan syariat adalah bidang yang ditekuni oleh Al-Asai. Demikian lagi karya-karya yang ia tulis. Yang keempat, informasi tentangnya terbilang sedikit dan bahkan tidak sampai pula kepada kita. Namun tidak diragukan lagi bahwa Al-Asai adalah seorang astronom dan tokoh dengan multi keilmuan. Dalam sumber-sumber sejarah dan biografi yang memuat biografi Al-Asai, digambarkan bahwa Al-Asai adalah seorang syekh atau guru. Al-Asai juga seorang astronom dan pembesar Hanabilah atau seorang tokoh mazhab fikih Hanbali. Sedangkan sumber-sumber lainnya menyebutkan bahwa Al-Asai adalah seorang ahli fikih astronomi. Selain itu, Al-Asai juga populer dengan sebutan Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Asai dan Ibnu Al-Falik atau Al-Falij. Mengenai kelahirannya, sejauh ini tidak ada kejelasan tentangnya. Berbagai sumber yang ada tidak menginformasikannya. Dalam sumber-sumber sejarah dan biografi yang memuat biografi Asai, misalnya yang ditulis oleh Ibnu Hamid An-Najdi, disebutkan bahwa Al-Asai lahir di desa Al-Asa, namun tidak menyebutkan tahunnya. Demikian lagi dalam tulisan Al-Azawi, Kahala, dan Brokelman. Masing-masing tidak menyebutkan tahun kelahirannya. Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa Al-Asai lahir di abad ke-12 Hijriah atau 18 Masehi. Adapun pertumbuhannya dan keluarganya juga tidak terdapat informasi yang cukup karena sedikitnya sumber-sumber yang ada. Namun dapat diketahui bahwa keluarganya tinggal di desa Al-Asa, yaitu tempat kelahirannya. Di desa ini, dia belajar sejak kanak-kanak dan tumbuh secara ilmiah. Ia juga belajar fikih, usul fikih, ilmu bahasa Arab, dan lain-lain. Adapun mengenai wafatnya, berbagai sumber menyebutkan bahwa Al-Asai wafat pada tahun 1164 Hijriah atau 1750 Masehi. Data ini diantaranya dikemukakan oleh Ibnu Hamid An-Najdi. Sedangkan Brokelman menyebutkan tahun wafat Al-Asai adalah 1170 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1756 Masehi. Keilmuan Al-Asai. Seperti telah dikemukakan, Al-Asai hidup dan tumbuh di desa Al-Asa. Di desa ini, ia melakukan aktivitas belajar dan mengajar. Hanya saja, tidak diketahui siapa saja guru-gurunya atau murid-muridnya yang pernah belajar kepadanya. Namun, dapat dipastikan bahwa Al-Asai unggul dalam berbagai disiplin ilmu. Keunggulan utamanya ini adalah bidang astronomi dan penanggalan kalender. Ia juga tercatat menguasai ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu matematika, dan ilmu astronomi. Khusus dalam bidang astronomi, dalam kutipan Ibnu Hamid An-Najdi, Al-Faraji mengatakan bahwa ia cermat dan unik dalam bidang astronomi, dan ia mengolah sesuatu yang ganjil menjadi mudah dipahami, sederhana dalam metode dan pendekatan bagi orang yang mengungkapkan berbagai hal. Ia menjadi rujukan dalam bidang ini, demikian lagi karya-karyanya.
Sementara itu Az-Zikili, salah satu tokoh yang menyebutkan biografi Al-Asai, mengatakan Al-Asai populer dengan penelitian ilmu astronominya dan ia juga menulis karya tentangnya. Sementara itu Syekh Muhammad bin Abdullah bin Fairuz Al-Asai, murid Al-Asai, mendeskripsikan posisi sang guru dengan sosok yang berpengetahuan amat luas. Seperti yang diketahui, betapapun tidak sangat signifikan, Al-Azhar ketika itu adalah pusat keilmuan dan pemikiran. Dengan demikian, iklim keilmuan tumbuh di dalamnya. Hal ini setidaknya tampak dari progresivitas murid-muridnya, seperti Ibnu Al-Fairuz, Az-Zazawi, Ibnu Salim, dan lain-lain. Mereka ini populer dalam berbagai bidang seperti bahasa Arab, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa posisi penting Al-Azhar pada abad ke-11 Hijriah atau 17 Masehi dan sesudahnya, walaupun belum dapat mengimbangi kota-kota dengan peradaban tinggi seperti Baghdad, Damaskus, Aleppo, Kairo, dan kota-kota lainnya. Ya, berakhir pula penjelasan tentang Al-Asai, bagian dari astronom muslim sepanjang sejarah peradaban Islam, biografi intelektual, karya, sumbangan, dan penemuannya yang ditulis langsung oleh Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA, Kepala OIF UMSU. Kalau begitu, pada penjelasan Al-Asai pada bagian 1 ini, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.